Welcome back to Sekolah Minggu di Udara. Bareng aku, Kriwil. Yeay! Teman-teman, jangan bosan ya. Kriwil lagi nih ketemunya. Gak apa-apa kan? Yang penting kita harus tetap semangat ya. Oke? Nah, sekarang kita mau mulai dulu sekolah minggunya, teman-teman. Kita mulai di dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebaikan Tuhan bagi kami. Tuhan, sebentar kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami. Pimpin dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, sekarang kita mau memuji Tuhan. Puji Tuhan dengan semangat ya. Di surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, kekal selamanya. Di surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, kekal selamanya. Shalom teman-teman, apa kabar kalian semua? Sehat? Luar biasa? Puji Tuhan. Terima kasih tentunya ya untuk Tuhan Yesus yang telah menjaga, memelihara kalian semua dan juga kakak, sehingga kita ada dalam keadaan sehat dan berbahagia hari ini. Amin. Nah adik-adik, seperti biasa sebelum kita memulai mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kakak akan mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk hari ini, hari yang baru yang Engkau berikan bagi kami. Kami kembali ada di kelas sekolah minggu, kami memuji memuliakan nama Tuhan, dan kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Berikanlah kami hati yang menerima kebenaran firman-Mu, hati hamba dan telinga seorang murid untuk mendengarkan dengan seksama setiap kebenaran firman yang disampaikan. Dan biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kami semua untuk dapat melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dari awal sampai akhir penyampaian firman Tuhan ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, semua sudah siap kan? Oke, duduk manis. Jangan lagi terganggu dengan hal-hal lain. Kita fokus ya dengan firman Tuhan. Baik, kakak akan bercerita tentang seri Wordless Book atau buku tanpa kata. Nah, namanya juga berseri. Kita mulai dengan seri pertama dulu ya. Seri pertama ini akan bercerita tentang surga, diwakili dengan halaman berwarna kuning. Seperti apa sih bukunya? Seperti ini nih. Nah, ini bukunya ya. Kita mulai dengan halaman pertama yang berwarna kuning, yang akan bercerita tentang surga. Terambil dari Wahyu pasal 21 dan 22. Ya, sekali lagi dari Wahyu pasal 21 dan 22. Nah, teman-teman, siapa yang percaya bahwa surga itu ada? Apakah ada yang pernah melihat surga? Atau ada yang pernah mengunjungi surga? Nah teman-teman, Alkitab sendiri menulis tentang surga, mengenai keberadaannya dan gambarannya bagi kita orang yang percaya. Surga adalah tempat yang disediakan Yesus bagi mereka yang percaya kepadanya. Teman-teman tentu mau tahu ya, surga itu seperti apa, ya kan? Nah, surga yang dikatakan oleh firman Tuhan dan apa saja yang ada di surga dan apa saja yang tidak ada di surga, kakak akan uraikan berikut ini. Apa yang tidak ada di surga? Di surga tidak ada gedung gereja atau bait suci. Ini tertulis di dalam Wahyu 21 ayat 22. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, adalah bait sucinya.
demikian juga anak domba itu. Ini berarti kalau kita mau menyembah Tuhan, kita bisa langsung datang ke hadirat-Nya dan memuji serta menyembah Dia. Ini merupakan saat yang amat menyenangkan. Pasti dong, memuji menyembah Tuhan bagi anak-anak Tuhan itu hal yang menyenangkan, ya kan? Nah, di dunia manusia perlu membangun gedung gereja di mana umat bisa datang untuk menyembah dan memuji Tuhan. Sebaliknya di surga nanti kita bisa datang langsung ke hadapan Tuhan di surga untuk memuji dan menyembah Dia. Di surga tidak ada matahari atau bulan. Tertulis di dalam Wahyu 21 ayat berikutnya ya, ayat 23. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Wow, luar biasa Tuhan kita ya. Surga diperlengkapi sedemikian rupa sampai tidak perlu penerangan. Haleluya. Manusia di bumi membutuhkan matahari di siang hari untuk menerangi bumi dan bulan di malam hari. Tetapi di surga tidak akan ada malam atau kegelapan, karena cahaya kemuliaan Allah dan Tuhan Yesus menerangi surga. Adik-adik, di surga juga tidak memerlukan cahaya lampu. Nah, ini tertulis di dalam Wahyu pasal 22 ayat 5 yang berkata, dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Wow, tidak terbatas ya waktunya ya kalau bersama Tuhan di surga. Haleluya. Adik-adik, manusia masih memerlukan cahaya lampu atau listrik untuk penerangan di malam hari. Waktu kita sudah tiba di surga, tidak akan ada lagi malam atau kegelapan, sehingga tidak diperlukan listrik atau lampu lilin, cahaya apapun ya. Ya, nah adik-adik, di surga juga tidak ada dosa. Pasti dong, ya kan? Hati yang hitam. Dosa digambarkan dengan hati yang hitam. Hati yang kotor karena dosa. Ini tertulis di dalam Wahyu 21 ayat 27a. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Ya, surga adalah tempat yang suci, tidak ada dosa. Semua orang yang berdosa pasti tidak bisa masuk surga. Jadi tempatnya di mana adik-adik? Iya, betul sekali, di neraka. Tempatnya di neraka, mengalami kesengsaraan yang kekal. Sementara di surga kita mengalami kehidupan yang kekal, ya. Haleluya. Adik-adik, di surga juga tidak ada air mata. Tidak ada kesedihan dong berarti di sana ya. Kita bersuka cita terus ya. Ya, di dalam Wahyu 21 ayat 4a berkata, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Biasanya adik-adik yang menangis karena apa? Yo, kenapa? Ya karena sakit, karena sedih, ada yang mungkin kehilangan barang-barang yang paling disayangi, disenangi, ya nggak sih? Dicuri orang, hilang, salah meletakkan di mana, seperti itu. Tapi pasti nangis ya, karena mengalami hal-hal yang menimbulkan rasa sedih ya. Atau kalau ada anggota keluarga yang meninggal, ya kan? Kita bersedih juga ya kan? Nah, adik-adik, di surga kita tidak akan menangis lagi, karena Tuhan Yesus sendiri akan menghapus air mata dari mata kita semua. Amin. Haleluya. Adik-adik yang terkasih, di surga juga ternyata tidak ada sakit penyakit. Wow, luar biasa. Ini tertulis di dalam Wahyu 21 ayat 4b. Ya, ia akan menghapuskan semua air mata. Tidak ada lagi maut, duka cita, tangisan, ataupun kesakitan. Semuanya telah lenyap untuk selama-lamanya. Lenyap untuk selama-lamanya. Tidak ada sakit penyakit. Nah, di surga kita tidak menderita penyakit lagi. Tidak ada sakit penyakit lagi di sana. Mulai dari sakit yang ringan, mungkin seperti sakit pilek, batuk, asma, sampai yang berat-berat, kanker dan sebagainya pun udah nggak ada lagi. Ya, demam berdarah, malaria, semua udah nggak ada lagi. Kita tinggal di surga dalam tubuh kemuliaan, sehingga kita tidak lagi menderita sakit. Haleluya. Nah, masih ada lagi nih, di surga tidak ada kematian, ya. Karena pasti di surga tentu tidak ada kuburan ya. Ya kan? Nah, Wahyu 21 ayat 4 berkata, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut
Tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Tiap kali kalau ada kematian selalu ada duka cita. Ada air mata, ya kan? Kematian akan datang kapan saja. Semua orang pasti mengalaminya. Ya, di mana saja, siapa saja, baik yang tua, muda, bahkan anak bayi pun mengalami kematian. Ya, ini semua tidak akan kita jumpai nanti di surga. Oke, nah adik-adik kalau kita tadi sudah mempelajari tentang apa saja yang tidak ada di surga, sekarang kita mau belajar apa yang kita jumpai di surga. Di surga ada Allah, pastinya ini pribadi yang ada di surga. Kita semua rindu bertemu dengannya, amin. Amin. Di surga ada Allah. Amin. Di surga ada Allah. Kakak tidak bisa menggambarkan Allah karena Allah itu roh, ya. Allah itu roh, tidak dapat digambarkan. Nabi Musa yang dipanggil oleh Allah untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, waktu ia berdoa untuk melihat wajah Allah, maka Allah tidak mengizinkan untuk melihat wajahnya. Allah tidak mengizinkan Nabi Musa untuk melihat wajah Allah. Karena siapa yang melihat wajah Allah akan mati. Siapa yang melihat wajah Allah akan mati. Wahyu 22 ayat 3 berkata, maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Ya, luar biasa. Di surga juga ada malaikat-malaikat, ya, ada malaikat-malaikat. Jadi tadi ada Allah, yang berikutnya ada malaikat-malaikat. Wahyu 5 ayat 11 berkata, maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta. Kira-kira ada berapa banyak malaikat di surga, adik-adik? Banyak sekali ya, ya kan? Karena dikatakan kan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta. Pasti besar dong tahta di surga, ya kan? Nah, terjemahan Alkitab FIYH mengatakan, kemudian dalam penglihatan saya mendengar berjuta-juta malaikat di sekeliling tahta itu. Wow, berjuta-juta ya. Wah, ternyata ada banyak sekali malaikat di surga ya. Berjuta-juta malaikat di surga. Ini sesuatu yang luar biasa bukan? Haleluya. Adik-adik, di surga juga ada kitab kehidupan. Ya, ini tertulis di dalam Wahyu 21 ayat 27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Wow, kalau kita masuk surga nama kita tercatat dong di dalam buku kehidupan itu ya, kitab kehidupan itu ya. Oke, berarti sesuai ya dengan apa yang ditulis dalam firman Tuhan. Haleluya. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa sebenarnya kitab kehidupan itu? Kitab kehidupan anak domba Allah adalah kitab yang berisi nama orang-orang yang sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Ya, secara pribadi. Mereka tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka yang tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus, nama mereka sudah pasti tidak tercantum dalam kitab kehidupan tersebut, ya kan? Karena hanya bagi orang percaya saja. Ya. Nah, nama-nama yang tertulis dalam kitab kehidupan itu berhak masuk ke dalam surga. Haleluya. Dan kakak percaya, kakak dan adik-adik namanya tercatat dalam kitab kehidupan. Amin. Siapa yang percaya masuk surga? Haleluya. Haleluya. Ya, kita lanjutkan ya. Di surga, tembok-tembok kotanya dibuat dari permata-permata yang indah. Pintu gerbangnya dari mutiara dan jalannya terbuat dari emas murni. Ya, hal ini tertulis di dalam Wahyu 21 ayat 19 sampai 21. Tidak ada satu kota di dunia ini yang seindah kota di surga. Biasanya kita memakai emas hanya 1 gram atau kurang dari itu ya. Bayangkan di surga nanti kita akan berjalan di atas emas murni. Wow. Kira-kira berapa itu beratnya ya emas murni itu ya di surga? Jalannya yang kita injak itu emas murni loh. Haleluya. Wow, luar biasa kota di surga yang disediakan Tuhan bagi kita semua yang percaya kepadanya. Selanjutnya di surga juga ada pohon-pohon kehidupan ya. Ya, ini kita dapat baca di Wahyu 22 ayat 2.
Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Haleluya. Tuhan Allah pernah menaruh pohon kehidupan di tengah-tengah Taman Eden. Ingatkan ya, cerita di awal itu ya, penciptaan ya, di kitab Kejadian. Pada waktu Allah menciptakan dunia ini. Tapi setelah manusia pertama, Adam dan Hawa pasangannya jatuh ke dalam dosa, maka pohon kehidupan ini diangkat oleh Allah dan ditempatkan di surga. Ya, pasti buah pohon ini enak sekali ya rasanya. Tidak seperti buah-buahan yang pernah kita makan di dunia ini. Iyalah jelas ya kan, karena kan ini adanya di surga. Kita makannya yang di dunia, ya enggak? Jelas beda dan pasti lebih enak yang rasanya yang ada di surga. Amin. Ya, kita bisa makan buah ini setiap hari. Tidak perlu menunggu musim berbuah karena dikatakan setiap bulan pohon ini menghasilkan buah. Haleluya. Adik-adik yang dicinta oleh Tuhan Yesus, di surga ada banyak tempat tinggal. Ayatnya di mana? Di dalam Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku tidak mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Akunya huruf besar ya, A-nya ya, berarti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata seperti itu, bahwa Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi kita. Amin. Surga tempatnya sangat luas, sangat luas. Tuhan Yesus kembali ke surga untuk menyediakan tempat tinggal bagi kita, orang-orang percaya, tempat tinggal bagi kakak, tempat tinggal bagi adik-adik semua, dan juga untuk kakak-kakak CK yang lain ya. Tempat tinggal yang Tuhan sediakan pastilah tempat tinggal yang paling enak, paling nyaman, paling istimewa. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Nah adik-adik, di surga sudah pasti ada Tuhan Yesus. Ada siapa? Yes, betul, Tuhan Yesus. Ya, di surga pasti ada Tuhan Yesus. Kita bisa baca di dalam Wahyu 22 ayat 4. Dan mereka akan melihat wajahnya. Nya di situ huruf besar ya. Ya, yang berarti itu menunjuk kepada pribadi Yesus, ya. Ini yang semua orang percaya rindukan. Pasti kita semua ingin melihat wajah Yesus yang penuh kasih. Wajah Yesus yang tersenyum kepada kita, tersenyum kepada kakak-kakak, tersenyum kepada adik-adik, tersenyum kepada kita semua. Kita ingin datang dan menyembah Dia langsung di hadapannya dan berkata, "Aku mengasihimu Yesus," atau "I love you Jesus." Oh, langsung loh ketemu Tuhan Yesus di surga. Haleluya. Nah, adik-adik, kapan kita akan diangkat untuk berjumpa Yesus di surga yang mulia? Kapan? Suatu hari kelak Tuhan Yesus akan datang untuk menjemput kita semua. Ya, kalau adik-adik belum meminta agar Tuhan Yesus mengampuni segala dosa, kesalahan-kesalahan adik-adik, maka adik-adik tidak akan memiliki tempat di surga. Ya, ingat itu. Karena bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak atau perintah Tuhan Yesus. Ini ada di dalam Matius 7 ayat 21 ya. Baca sama-sama ya. Nah, contohnya kakak kasih contoh. Perintah Tuhan Yesus kan di dalam Matius 19 ayat 19 itu, hormatilah ayah dan ibumu dan kasihilah sesamamu, ya. Teman-teman sudah tahu tentang ayat ini, ya kan? Udah tahu dong, kan udah lama ya sekolah minggunya ya. Nah, tapi kalau teman-teman masih tetap melawan papa dan mama jika diminta untuk belajar, malah main. Itu melawan kan ya? Ya kan, disuruh yang lain, melakukan yang lain. Nah, itu namanya tidak melakukan perintah Tuhan. Ya, kenapa? Karena kan orang tua itu wakil Tuhan di muka bumi ini. Benar nggak? Iya, jadi ya teman-teman, kalau kita melawan orang tua, kita juga melawan perintah Tuhan. Kita melawan yang kelihatan. Bagaimana nanti yang tidak kelihatan?
Masa iya kita nurut sama yang gak kelihatan, ya kan? Nah, jangan seperti itu ya teman-teman. Kita harus melakukan firman Tuhan, ya. Nah, sekarang siapa yang mau meminta Tuhan Yesus menyucikan semua dosa dan kesalahannya, sehingga adik-adik bisa masuk memiliki hidup yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus di dalam surga? Siapa? Oke, boleh angkat tangan? Wah, ada, walaupun tidak banyak, karena ternyata sudah banyak ya yang yakin bahwa saya sudah minta ampun, iya kan? Nah, masih adalah beberapa, nggak apa-apa ya. Yang masih ada, jangan malu. Kita mau sama-sama mengaku di hadapan Tuhan, ya. Kakak mau mendoakan adik-adik yang angkat tangan. Mungkin tangannya bisa ditaruh di dada, oke? Kakak mau berdoa ya untuk adik-adik yang meletakkan tangannya di dada. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu bagi kami ya Tuhan, bagi adik-adik sekolah minggu Tuhan Yesus. Mereka mengaku Tuhan bahwa masih ada kesalahan-kesalahan, pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan melawan orang tua, dan mungkin juga ada perintah-perintah dalam firman Tuhan yang tidak mereka jalani. Tuhan, mohon ampun atas semua ini. Kiranya Tuhan Yesus sendiri menyucikan, menguduskan adik-adik, sehingga Tuhan Yesus apa yang mereka dengar pada hari ini tentang surga itu menjadi kerinduan mereka, bukan hanya sekedar kerinduan, tetapi menjadi sebuah kenyataan karena dosa mereka telah diampuni, disucikan oleh Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan, Engkau senantiasa menyertai adik-adik yang mengaku setiap kesalahan mereka hari ini diampuni, dan mereka terus percaya berjalan di dalam Tuhan berarti berjalan menuju kekekalan di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih untuk pengakuannya adik-adik. Ya. Dan kalau sudah berdoa, stop melakukan hal-hal yang melanggar firman Tuhan. Amin. Haleluya. Adik-adik terkasih, kini saatnya kakak menyampaikan ayat hafalan buat kalian. Ya. Dari Matius 7 ayat 21. Nah, tadi sudah disinggung sedikit sebelumnya. Tuhan Yesus berkata, bukan setiap orang yang memanggilku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Amin. Memang sedikit panjang, tapi Kak Debbie yakin dengan keinginan yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan, dengan ketekunan mau menghafal, pasti bisa ya. Matius 7 ayat 21. Nah, sampai di sini penyampaian firman Tuhan untuk hari ini ya. Sampai berjumpa kembali di minggu depan. Tetap setia di dalam Tuhan Yesus, tetap setia anak-anak Champion Kids, dan tetap setia untuk adik-adik di rumah yang selalu mengikuti sekolah minggu di udara. God bless you all. Nah, teman-teman, gimana firman Tuhannya? Teman-teman diberkati oleh firman Tuhan hari ini? Iya dong, pastinya Koko. Memangnya firman Tuhannya tentang apa, Mimi? Hari ini kita belajar tentang surga, Koko. Mimi suka sekali bicara tentang surga. Nanti di surga itu tidak ada sakit lagi ya, Koko. Dan tidak ada air mata lagi. Iya, benar sekali, Mimi. Di surga itu adanya sukacita, pohon kehidupan, tempat yang indah. Dan di surga itu kita bisa hidup kekal bersama Tuhan Yesus, Mimi. Iya, benar sekali, Koko. Indah sekali ya surga ya, Koko. Iya, betul, Mimi. Jadi, kalau kita mau menikmati surga yang indah itu, kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus ya, Koko. Iya. Teman-teman juga ya. Dan kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus dengan cara melakukan perintah Tuhan Yesus. Wah, benar sekali, Mimi. Nah, teman-teman, yuk terus lakukan kebenaran firman Tuhan ya. Nah, sekarang kita mau ngapain nih, Mimi? Sekarang kita mau sama-sama mengerjakan aktivitas ya, teman-teman. Oke. Kerjakan dengan baik ya.
Aktivitas sekolah minggu di udara. Teman-teman, aktivitas kita hari ini, teman-teman bisa membuat video tentang cerita hari ini, yaitu tentang surga. Nah, di surga itu seperti apa sih? Oke, teman-teman bisa membuat videonya ya. Selamat mengerjakan, Tuhan Yesus memberkati. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau sudah dikerjakan, jangan lupa kirimkan ke sekolah minggu di udara. Oke, ibadah kita sudah selesai. Happy Sunday. God bless you. Bye-bye. Bye-bye.